Yang boleh itu sembahyang jenazah itu boleh tidak berwudu. Kenapa? Karena hukum sholat jenazah itu ada yang mengartikan hanyalah sebuah doa untuk mayat. Karena makna sholat jenazah itu doa untuk mayat. Jadi munnya kada berwudu berdoa itu kada bapak, ujar mereka ya sebagian yang membahas masalah itu. Tapi ada juga yang kada membolehkan wajib wudu, ada juga. Mbah kita mau pakai yang mana? Yang wudu aja pakai. Tapi kalau misalnya darurat, hendak cepat, ya silakan kada wudu, bapak. Karena maknanya doa aja. Salat jenazah kan? Salat jenazah. Salat ini masalah salat ini perlu kita kaji. Banyak yang belum sempurna dalam pembahasan salat yang sering kita sering kita lakukan sehari-hari kan. Terlebih-lebih jadi imam kan. Penting mengkaji ini salat. Jadi imam itu hukumnya bilanya jadi imam wajib dia betul-betul mengkaji yang wajib-wajib dalam hal jadi imam tadi, seperti fasih dalam mengucapkan huruf situ kan. Dan yang sunnahnya setelah sholat wiridan, disunahkan setelah sholat salam itu bahu kanan menghadap itu, Qurannya jangan disentuh itu kan, Qurannya tuh. Yasin bang pak, ada kalau biasanya biar yasinan acara rutin yasinan. Yasin yang percurai itu bila pian kada berwudu haram menyentuh. Asbara itu orang membawa sesuatu benda yang mulia di belakang punggung, sama hukumnya seperti keledai membawa barang dagangannya, sama binatang, kurang adab. Jadi mau membawa kitab jangan pakai tas yang di belakang. Mau membawa tas yang baik, ransel ke belakang juga. Ulang tas ini aja sebutingannya kada besi duit lagi beli. Mbak ya pak, letakkan ke muka. Ranselnya itu letakkan ke muka. Jadi kitabnya di muka. Kayak itu aja adabnya. Ini banyak di Darussalam ulun lihat. Bukan di Darussalam aja, di santri pondok-pondok pesantren, abahnya membelikan tas yang pakai ransel. Padahal yang dibawa kitab. Kurang adab sudah. Apalagi Quran di dalamnya membelakangi. Kurang. Ya, nah akhirnya ilmunya itu kada berberkat. Nah ini kada berberkah. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Ini wajib kita menghormati lah, ya. Kemudian atau membalik waraqahnya, membalik kertas. Membalik kertasnya itu pun menyentuh otomatis haram hukumnya bila tidak berwudu. Atau menjabat lauh. Lauh ini lembaran yang ada tersurat di dalamnya Quran. Yasin itu. Lembaran yang tersurat surah Al-Quran di situ, menyentuh lembaran itu hukumnya haram bila tidak berwudu. Termasuk Yasin. Itu. Risalah amaliyah Bang, sama. Ada Quran itu banyak Bang. Itu. Wajib berwudu ya Bang. Kecuali kita yakin bahwasanya itu di dalam buku tadi ayat Qurannya lebih sedikit daripada tulisan-tulisan yang selain Quran. Banyak yang lain Quran juga di dalam buku tadi, yang masalah Qurannya sedikit aja. Namun munnya lebih banyak yang lain pada Quran di dalam buku tadi, maka boleh menyentuh bukunya itu tanpa berwudu. Boleh menyentuh, tapi haram menyentuh tulisan Qurannya. Waktu membuka kan ada tulisan, waktu pian menyentuh tulisannya haram bila ada wudu. Tulisan Qurannya, umpamanya tulisannya Yasin, ya ada tulisan, pian sentuh tulisan Yasin itu ada wudu, haram. Tapi menyentuh bukunya aja ada apa? Seperti kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang disusun oleh Imam Jalaluddin Sayuti dan Imam Jalaluddin Mahalli yang mentafsirkan Quran 30 juz. Itu boleh menyentuh kitab tafsir tadi karena tafsiran yang ditafsirkan sini dalam ayat-ayat itu, tafsirnya itu melebihi hurufnya daripada huruf Quran.
sehingga boleh menyentuh tafsir itu kada berwudu, dengan syarat tidak menyentuh ayat di dalamnya dengan tangan. Nah, itu syaratnya kan. Ini hukum fikih di sini. Jalan lain. Risalah amaliyah Bang, yakinlah kita ayat Qur'annya lebih sedikit daripada doa-doa itu. Kalau yakin, boleh kita menyentuh huruf-huruf yang di situ, menyentuh risalah amaliyah itu tanpa adanya wudu. Tapi haram menyentuh tulisan ayat Qur'annya itu. Itu kan kalau yakin. Itu kan. Atau menyentuh petinya. Nah, di sini disebut peti Quran. Nah, kan biasanya ada meja nih sama. Menyentuh tempat yang diletakkan di situ Quran haram, kada wudu. Atau kadutnya berisi plastik, wadah tas yang dibuat di Quran, menyentuh tasnya itu haram, kada wudu di sini. Kadut pengbahasa Melayunya sini. Kadut di sini. Atau rehalnya itu ya gantungan kesan mengambil wadahnya tadi, kalau kada wudu haram. Yang ada di dalamnya mushaf atau mengikatkan dia. Nah, ini haram enggak? Ini luar biasa nih hukum sudah macam itu. Wadahnya haram. Meja yang diletakkan Quran kada wudu, menyentuh mejanya haram. Lemari yang diada Quran di situ haram, menyentuh lemari itu kada wudu. Macam itu hukum. Nah, ini hati-hati kan. Saking mulianya itu Quran, Pak. Saking mulia. Kadang-kadang kita kada memperhatikan masalah ini. Lalu kita kada tahu, akhirnya tidak tahu itu berdosa terus. Karena kita kadang menduduk di majelis ilmu, sehingga ketiadaan ilmu yang membuahkan kita di dalam kubur mendapat siksa Allah Ta'ala karena jahil dalam hal ilmu tadi. Jahil dalam ilmu itu mengakibatkan Allah memberikan azab ke sini. Nauzubillah. Kita disuruh menuntut, wajib. Mudahan kita selamat bertahan dunia dan akhirat. Berkat kita menuntut ilmu, karena sudah kita dengarkan dulu di majelis guru sekumpul Jersidin, duduk di majelis orang wali. Jersidin, ini orang wali, kitabnya ini pengarang kitabnya orang wali, anak datang ke Lampayan langsung wali Allah kan. Jadi duduk di majelis orang wali, ya Pak Guru dulu. Dan duduk, baik orang wali itu masih hidup ataupun sudah meninggal, duduk di majelis itu sesaat aja duduk, pahalanya sama dengan beribadah seumur hidup di sini. Pahalanya sama dengan beribadah seumur hidup. Luar biasa ya. Apalagi duduk di majelis ilmu fikih yang wajib-wajib ini. Tauhidnya sama aja, yang wajib gitu. Nah, itu luar biasa. Mudahan apa yang Sidin sampaikan itu dapat juga kita pahala yang seperti itu, sama seumur hidup beribadah kita dengan berkat duduk di dalam tempat yang mulia, yang diberkahi Allah, yang malaikat senantiasa mendoakan rahmat lawan kita berkat duduk di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, silakan ada yang perlu ditanyakan dari pihak. Karena Bapak melewat sedikit. 5 menit. Silakan Pak. Di dalam majelis ilmu, Nabi dalam hadis itu sering mengakhirkan sholat isya sampai kurang lebih itu jam 10 malam. Itu Nabi. Untuk apa Sidin mengakhirkan sholat isya? Sidin isi dengan majelis ilmu. Jadi umpamanya kada tepat waktu sholat isya itu, kenapa? Munnya diisi yang bermanfaat seperti majelis ilmu itu terdudi, kata Bapak, itu malahan mengikuti Rasulullah SAW. Tapi munnya mengisi aku kain aja sampai yang isya, tapi diisi dengan menonton film, nah haram enggak? Haram. Enggak. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Pasan Rosi ada kan? Pak Bowo kayak apa kabar? Tadi malam kami ke Basiri, alhamdulillah tulakan. Insya Allah hanya pertama kali tulakan bersama-sama bubuhan pengurus Masjid Al Kausar. Malam Kamis ini rencana tulakan ke Kalampayan
Jadi mun pian empatan tuh lebihi mobilnya lagi. Itulah kan kami malam Kamis ziarah Dato Kalampayan. Bon. Bisa di dalam HP aplikasi HP. Nah, betul sekali pian, luar biasa Pak Hadi. Pertanyaannya mantap. Mushaf yang ada di dalam HP ini hukumnya sama yang ada di dalam hafalan di otak kita. Jadi kalau menyentuh itu tidak apa-apa. Pian hafal Yasin, apakah ulun haram menyentuh tangan pian kada wudu? Tidak. Sama HP, karena itu aplikasi hukumnya tidak terkeluar di dalam batin namanya, tersembunyi. Sama hukumnya dalam tubuh kita. Ulun hafal Quran 30 juz. Mun pian kada wudu, apakah haram menyentuh ulun bersalaman? Tidak. Karena Quran itu di dalam hati, tidak dikeluarkan. Itu kan sama hukumnya, itu sama lawan HP ini. Jadi HP ini sementara tidak dikeluarkan,